Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dimas Makrizam dengan NIM 123100140. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber ajaran dari agama Islam. Nah, serta pentingnya sumber-sumber ajaran Islam ini bagi seorang pendidik. Nah, langsung saja, ajaran Islam memiliki sumber utama yang menjadi suatu pijakan dalam memahami serta menjalankan ajaran agama. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dari ajaran Islam. Yang pertama yaitu tentu saja Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui suatu perantaraan dari malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini terdiri dari 114 surah yang merupakan suatu petunjuk bagi umat Islam dalam memenuhi segala aspek kehidupan, mulai dari ajaran moral, etika, hukum, keadilan, hubungan sosial, hingga ibadah. Nah, Al-Quran ini dianggap sumber paling utama dari ajaran Islam yang tidak dapat diubah serta dianggap paling sempurna. Nah, sumber ajaran kedua yaitu hadis. Nah, hadis ini merupakan suatu tentang perkataan, tindakan, maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini berperan sangat penting dalam menjelaskan serta memberikan suatu pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran Al-Quran. Nah, hadis ini juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalani kehidupan sehari-hari serta menerapkan ajaran Islam dalam praktiknya. Nah, hadis ini dikumpulkan dari para sahabat Nabi, kemudian dijaga keasliannya melalui suatu ilmu hadis. Selanjutnya, ajaran Islam yaitu ijma. Nah, ijma ini adalah suatu konsensus Islam yang terjadi dalam menetapkan suatu hukum agama. Nah, ijma ini terjadi ketika para ulama dan cendekiawan agama Islam sepakat atas suatu hukum atau pendapat dalam agama Islam atau dalam hukum Islam. Nah, ijma ini dianggap sebagai sumber hukum Islam yang penting karena mencerminkan kesepakatan ulama serta umat Islam secara luas. Nah, dan yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas ini merupakan suatu metode analogi untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, qiyas ini digunakan ketika tidak terdapatnya suatu ketentuan langsung di dalam Al-Quran atau hadis mengenai suatu masalah tertentu. Nah, dengan menggunakan analogi atau menggunakan suatu ilmu qiyas ini, hukum baru dapat ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ada serta terjadi dan disepakati oleh para ulama. Nah, baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pentingnya sumber ajaran agama Islam menurut pandangan saya sebagai calon pendidik. Nah, yang pertama, peran sebagai pendidik agama. Sebagai calon pendidik, saya akan memandang pemahaman yang mendalam terhadap sumber-sumber ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan hadis.
sebagai suatu yang sangat penting. Nah, hal ini akan membekali saya untuk menjadi pendidik agama yang mampu menyampaikan ajaran Islam secara komprehensif dan berkualitas untuk generasi muda. Selanjutnya yaitu membangun kurikulum Islami. Nah, saya memahami bahwa sebagai calon pendidik, saya perlu merancang kurikulum pembelajaran agama yang berlandaskan pada sumber-sumber ajaran Islam. Nah, dengan mengacu pada Al-Quran dan hadis, ijma, serta qiyas, saya dapat menyusun suatu materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu mencontohkan pengalaman ajaran. Nah, saya menyadari bahwa sebagai pendidik atau calon pendidik, saya tidak hanya dituntut untuk menyampaikan suatu pengetahuan, tapi juga saya juga harus mampu mencontohkan suatu pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini menjadi teladan bagi peserta didik atau calon peserta didik dalam mengamalkan sumber-sumber dari ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu membina akhlak mulia. Nah, saya mungkin memandang bahwa saya memandang bahwa sumber-sumber ajaran Islam, khususnya yang terkait dengan pembentukan suatu akhlak, menjadi sangat penting bagi saya sebagai calon pendidik. Nah, saya akan berupaya untuk menanamkan nilai-nilai akhlak mulia kepada peserta didik saya nanti. Nah, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang berakhlak baik. Selanjutnya yaitu mengembangkan potensi diri peserta didik. Nah, saya memahami bahwa dengan berpedoman pada sumber-sumber ajaran Islam, saya dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam peserta didik, baik secara holistik, mencakup aspek intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Nah, hal ini akan membantu peserta didik saya mencapai suatu keberhasilan dalam kehidupan, baik dunia dan akhirat. Nah, secara keseluruhan, saya memandang pemahaman yang mendalam terhadap sumber-sumber ajaran agama Islam sebagai hal yang sangat penting bagi saya yang notabene-nya sebagai calon pendidik. Nah, hal ini akan menjadi pondasi bagi saya untuk mendapatkan serta menjalankan tugas hingga bertanggung jawab sebagai pendidik agama yang profesional dan berkomitmen. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi sumber-sumber ajaran agama Islam serta seberapa pentingnya bagi saya calon pendidik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.